Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Safiullah. Saya dari kelas PAI 2E. Absen saya 9, NIM 126 201 202 082. Saya di sini akan mengerjakan UAS dari mata kuliah Inovasi Pendidikan yang bertugaskan menjelaskan salah satu materi dari sekian materi yang telah dijelaskan oleh Bapak dosen. Dan saya mengambil materi karakteristik inovasi pendidikan. Sebelum ke karakteristik, kita perlu mengetahui apa arti pendidikan tersebut. Yakni pendidikan ialah sebuah proses yang dilakukan oleh seseorang untuk mengantarkan anak mengalami perubahan yang lebih baik, atau juga bisa disebut sebuah proses yang asalnya belum bisa menjadi bisa. Pendidikan selalu butuh hal yang baru atau hal yang fresh dan sesuai kebutuhan zaman. Oleh karena itu, dibutuhkanlah inovasi pendidikan yang selalu merefresh sebuah pendidikan. Proses pendidikan ini membutuhkan suatu skill, keterampilan, dan pengetahuan. Lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah adalah hal yang sangat mempengaruhi kondisi anak. Maka dari itu perlu adanya inovasi agar anak bisa lebih nyaman dalam pembelajaran. Bahkan saat ini banyak anak-anak yang cenderung tidak memperhatikan penjelasan dari guru. Karena itu perlu adanya inovasi pendidikan. Sebelum kita lanjut ke karakteristik pendidikan, kita perlu mengetahui apa arti inovasi pendidikan. Tapi sebelum itu, kita harus mengetahui arti dari innovation, dan modernisasi, yang berarti pembaharuan atau bisa disebut penemuan, menemukan sesuatu hal yang baru. Jadi inovasi pendidikan bisa dikatakan sebuah ide atau gagasan ya baru yang memecahkan masalah pendidikan. Lanjut ke apa saja karakteristik pendidikan, karakteristik inovasi pendidikan, yakni yang pertama ialah punya keunggulan yang relatif. Maksudnya punya keunggulan yang relatif ini ialah lebih baik dari sebelumnya. Contohnya nih, di kurikulum di Indonesia yang awalnya KTSP 2006 berubah menjadi kurikulum K13. Dari KTSP 2006 ke kurikulum K13 pasti mengalami perubahan dan menjadi lebih baik. Jadi pendidikan selalu berinovasi menjadi baik. Yang kedua ialah bersifat kompatibel atau bisa disebut dengan sesuai kebutuhan zaman. Contohnya pada masa sekarang ini, yakni pendidikan yang terdampak corona, yakni pendidikan semua dengan jarak jauh atau dari rumah masing-masing. Adanya inovasi pendidikan tidak akan berhenti pada masa pandemi ini. Yang ketiga ialah kompleksivitas atau bisa disebut dengan menarik perhatian. Sebuah inovasi pendidikan itu pelajarannya dan atau cara pengajarannya menarik perhatian siswa agar mereka lebih semangat lagi dalam belajar karena adanya ketertarikan dalam diri mereka. Yang keempat yakni rehabilitas atau bisa disebut dengan dapat dicoba. Inovasi baru dapat diterapkan, dapat diaplikasikan, dan dinilai apakah sebuah inovasi baru tersebut bisa berjalan dengan baik, lancar, atau tidak. Dan yang terakhir ialah observisitas atau bisa disebut dengan dapat dirasakan, dapat diamati, dan dapat dilihat dalam kurung konkret. Ya, dalam sebuah inovasi baru itu bisa dirasakan oleh guru dan siswa
yang sejatinya dalam belajar mengajar, guru dan siswa saling melengkapi satu sama lain. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.